kita bertemu lagi pada mata kuliah kita yaitu strategi dan model pembelajaran. Ya, ada yang tidak hadir untuk teman-temannya hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum nanti Pak Alis masuk ke materi kita yang berikutnya, karena kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang model pembelajaran berbasis masalah atau yang kita kenal dengan PPL ya, problem based learning. Jadi Pak Aris mau tanya dulu kepada Anda terkait materi kita yang minggu lalu. Kira-kira masih ingat atau sudah menguap? Ini tanya kepada yang kaki dulu bisa jadi. Ada yang masih ingat model pembelajaran yang pekan yang lalu yaitu inquiry discovery learning? Coba ada yang mau bantu dulu. Apa sih model pembelajaran inquiry discovery learning? Angkat tangan. Setahu Anda yang nyantol minggu lalu, ayo buka catatannya. Ya, oke. Pak Indonesia. Siswa menjadi tempat sumber utama dalam pembelajaran. Jadi subjeknya dalam pembelajaran itu siswa bukan guru. Jadi sebagai fasilitator. Oh iya, jadi siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Sehingga guru atau kita yang mengajar itu lebih kepada menjadi fasilitator. Ada yang mau menambahkan? Ya, hakim kayaknya ini namanya apa guys? Kalau saya tuh pemikiran siswa secara aktif itu nanti guru itu memberikan arahan atau memberi arahan, meluaskan apa yang sudah disampaikan pada siswa. Saya ulang sedikit. Di dalam model pembelajaran inquiry discovery learning ada dua konsep utama, yaitu ada to inquire, lalu yang kedua ada to discover. Ada dua hal pokok yang harus ada ketika kita menjelaskan model pembelajaran inquiry discovery learning. Apa dua pokok tadi? Ayo coba. Ada Pak. Untuk yang to inquire itu para siswa merumuskan pertanyaan yang didapat oleh materi tersebut. Kemudian kalau yang to discover, para siswa juga mencari solusi untuk pertanyaan sebelumnya. Jadi model pembelajaran inquiry discovery learning itu ada dua kegiatan pokok. Yang pertama menggali atau mencari informasi. Halo. Hai. Masa lali, masih lupa ya? Ingat tak? Ingat. Iya. Jadi yang pertama kegiatan yang pertama apa? Dari informasi. Iya, mencari atau menggali informasi. Lalu yang kedua, setelah menggali mencari informasi, maka siswa kita akan menemukan apa? Menemukan konsep yang ingin dicari, ya nggak? Informasi yang ingin dicari. Maka disebut dengan model pembelajaran dengan menggali atau mencari informasi sehingga menemukan konsep atau informasi anak-anak itu bisa sendiri mencari atau menemukan, maka disebut dengan model pembelajaran penemuan, ya kan? Masa lupa? Halo. Ini ngantuk ya. Oke, jadi dua ya, ada to inquire sama to discover. Jadi menggali informasi, mencari informasi. Lalu yang kedua yaitu dengan menemukan. Kenapa? Karena ketika kita menggali informasi, ujungnya atau nanti finishnya adalah kita menemukan informasi atau menemukan sebuah konsep yang itu menjadi titik ukur siswa kita dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Nah, itulah kuncinya model pembelajaran inquiry discovery learning. Dan kalian kemarin juga sudah membuat ya rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis dengan model pembelajaran inquiry discovery. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ada yang
sudah baca atau pernah dengar atau tahu nggak terkait dengan problem dasar ini? Ayo. Dari judulnya juga kelihatan berbasis masalah. Apa ini? Sering. Oh, sering tapi belum ini. Apa Farika? Farika siapa namanya? Zafira. Mungkin gini Pak, pembelajaran tersebut dari masalah pembelajaran materi itu kan ada pertanyaan setelah konsepnya dibaca berbagai macam pertanyaan, dan dari pertanyaan pemantik itu masalah itu kita selesaikan melalui pembelajaran. Iya, melalui pembelajaran problem desk. Nah, kita lihat nah, ini kondisi empiris kita. Bahwasanya yang pertama ada kondisi empiris, bahwasanya banyak peserta didik hanya mampu menghafal sebuah materi pelajaran yang diterimanya, tetapi tidak memahaminya. Mereka biasa diajarkan dengan menggunakan sesuatu yang sifatnya apa? Abstrak. Abstrak itu ya sesuatu yang mereka pikirkan lalu imajinasikan, yang tidak sifatnya konkret ya. Jadi inilah kondisi empiris kita. Ya, jadi kondisi empiris kita, siswa kita masih banyak kita ajak untuk menghafal materi pelajaran, bukan memahami, ya, bukan memahami. Lalu yang kedua, kondisi kita yang kedua, yaitu sebagian besar dari peserta didik kita tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan. Kedua nih kondisi empirisnya. Yang kedua tadi tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut agar atau untuk digunakan. Mau digunakan untuk apa? Mau dimanfaatkan untuk apa? Tetapi kalau model pembelajaran itu berbasis dengan masalah dan masalah itu dekat dengan siswa kita, maka mereka akan lebih mudah memahami. Ya benar ya, apalagi materi-materi tentang pendidikan agama Islam sudah jelas kan? Sudah jelas kegunaannya, sudah jelas manfaatnya. Ya, karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal kita kaitkan dengan problem yang ada di sekitar peserta didik kita yang nantinya akan dihubungkan dengan konsep-konsep yang akan mereka pelajari. Ini kondisi empirisnya. Kita lanjut dulu. Ada beberapa permasalahan masalahnya nih. Yang pertama, bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyampaikan sebuah konsep sehingga peserta didik dapat menggunakan dan mengingatnya lebih lama. Ini problem ini yang sering terjadi. Ya apa ya caranya ya? Cara apa yang akan kita gunakan sebagai guru untuk menyampaikan konsep yang akan kita ajarkan sehingga itu nyantol ya, nyantol lama kepada anak didik kita. Jadi kalau misalkan kita menggunakan model pembelajaran yang lama yang sifatnya adalah model pembelajaran langsung atau direct learning dengan menjelaskan, memberi contoh, mencatat dan seterusnya, mereka hanya akan sebatas mengingat, benar ya? Hanya sebatas apa? Mengingat. Tetapi kalau nanti kita gunakan problem based learning, tidak hanya sebatas mengingat, tetapi mereka melakukan dan mencari sendiri. Sehingga dengan adanya pengalaman belajar itu, mereka mencari sendiri konsepnya yang diawali dengan pemaparan masalah, maka harapannya pembelajaran akan lebih bermakna. Ketika pembelajarannya bermakna, maka itu pembelajarannya akan diingat dan materinya harapannya juga akan diingat oleh siswa kita. Ini permasalahan problem yang sering kita hadapi, benar ya? Iya. Kita sebagai guru harus mencari cara yang terbaik. Kalau cara yang pertama nggak mempan, menggunakan cara yang kedua. Cara kedua nggak mempan, berarti menggunakan cara yang ketiga. Benar tidak? Iya. Jadi kalau seorang guru harus punya banyak apa? Cara, harus punya banyak strategi. Jadi nggak cuma satu saja. Lalu yang kedua, bagaimana setiap mata pelajaran dapat dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh. Jadi bagaimana setiap mata pelajaran dapat dipahami sebagai bagian
hubungan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Ini permasalahan yang kedua. Lalu yang berikutnya, bagaimana siswa dapat membuka wawasan berpikir yang beragam sehingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya dengan kehidupannya nyata. Nah, ini kenapa nanti kita akan belajar tentang problem dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali problematika atau permasalahan yang dihadapi saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Kita lanjut saja. Nah, ini yang akan kita pelajari ya terkait dengan PBL. Kita akan lihat nanti ada indikator pembelajaran, pengertian, tujuan, prinsip, langkah-langkah dan teknik penilaian di dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem based. Nah, ini pengertiannya apa sih PBL? Nah, ini apa PBL? PBL di sini adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada identifikasi permasalahan nyata, praktis, kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ini kunci utamanya ya. Kenapa? Karena selalu ada identifikasi masalah. Namanya saja problem based learning. Jadi mesti pembelajaran diawali dengan masalah. Masalahnya apa? Masalah yang nyata, praktis dan kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, bentuk masalah belum jelas solusinya atau tidak terstruktur. Nah, ini belum jelas solusinya, alias tidak terstruktur dan sifatnya apa? Open ended, sifatnya terbuka luas. Jadi biasanya materi-materi agama Islam yang bisa digunakan atau bisa diterapkan dengan model pembelajaran PBL, ia materinya, karakteristiknya salah satunya adalah terkait dengan apa? Akhlak biasanya, ya. Akhlak itu bisa. Terus apa lagi selain akhlak? Yaitu terkait dengan materi-materi Al-Quran, hadis itu bisa. Akan tetapi yang sifatnya ibadah itu biasanya fikih karena sifatnya tertutup sudah pasti dan terstruktur, itu biasanya menggunakan apa? Model pembelajaran yang discovery itu biasanya seperti itu. Karena penerapan model pembelajaran itu berdasarkan karakteristik materi yang kita ajarkan. Ya. Apalagi yang berikutnya adalah di dalam kehidupan siswa kita sehari-hari sebagai konteks titik sentral kajian yang untuk dipecahkan melalui prosedur ilmiah atau alias dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Ini namanya pengertian model pembelajaran problem based learning. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Pengenalan problem based learning itu yang memfokuskan pada identifikasi masalah. Silakan ada yang mau bertanya dulu. Senyum-senyum, tanya saja. Sudah hafal semua, sudah oke semua, sudah paham? Sudah. Nanti kita akan lihat sintaknya ya. Di belakang kita akan lihat apa? Sintaknya langkah-langkah pembelajaran. Kita lanjut dulu. Tujuan problem based learning. Apa tujuan dari pembelajaran problem based learning? Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir apa? Kritis. Lalu kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri atau mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Ada 3 kata kunci dari tujuan kenapa kita harus menerapkan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Ada yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, problem solving atau pemecahan masalah, dan yang ketiga membangun pengetahuan sendiri. Ada berapa? 3.
Karena nggak ada yang mau tanya, Pak Aris yang tanya. Minggu lalu sudah belajar tentang inquiry discovery learning. Kita sudah membahas sedikit ya awalnya terkait dengan PBL atau problem based learning. Ada yang bisa menyampaikan argumennya apa sih kira-kira perbedaan mencolok antara inquiry discovery learning dengan problem based learning? Karena sama-sama diawali dengan masalah. Ya benar ya? Iya. Kalau kita perhatikan sintak inquiry discovery learning minggu lalu, sintaknya utama pembelajaran diawali dengan apa? Masalah juga. Ya benar ya? Identifikasi masalah. Sedangkan yang ini sama masalah juga. Sekarang bedanya ada di mana? Siapa yang mau bantu saya? Saya bantu Pak Aris jelaskan. Pak, bedanya perbedaan antara inquiry discovery learning dengan problem based learning dilihat dari apa? Pengertian dan tujuannya saja. Apa bedanya? Kira-kira ada yang mau bantu? Halo. Salah nggak apa-apa. Namanya belajar. Iya. Ya nggak boleh salah saat ujian. Kalau ujian salah nilainya dikurangi. Kalau belajar salah itu sesuatu yang wajar karena ada dosen yang akan membantu Anda jika Anda menemui apa? Kesalahan. Kan dibenarkan, tenang aja. Ayo disitu, ada yang mau bantu. Harus sudah pinter-pinter semua buat rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekarang bedanya ada di mana? Ya, ayo kok khawatir semua sama jawabannya. Gak apa-apa. Kalau nggak saya yang tunjuk kalau gitu. Ada yang mau bantu nggak? Ayo coba. Siapa namanya? Ica ya. Ya, Anissa Lutfianus Soleha. Susah. Ayo Ica, bedanya di mana? Ayo coba. Sekilas saja. Kalau menurut saya, kalau yang inquiry discovery learning itu sifatnya dia tertutup atau jawabannya itu pasti gitu. Kalau problem based learning dia jawabannya terbuka, jadi bisa berbeda-beda pendapat dari orang-orang. Iya, jelas ya. Kan sudah Pak Aris sering ulas gitu. Bedanya ada di yang pertama jelas. Kalau yang inquiry discovery learning sifatnya tertutup, mengarah atau mengacu pada jawaban yang sifatnya apa tertutup. Maka biasanya konsep-konsep seperti apa kemarin contohnya tentang sholat, benar ya? Tentang apa? Tentang sholat. Sudah jelas. Sholat itu sudah jelas. Tata caranya, rangkaiannya, rukunnya, syaratnya sudah jelas. Tapi anak-anak diarahkan untuk mencari tahu, bukan MP ya, mencari tahu terkait dengan pengetahuan apa sih rukun sholatnya, cara-cara sholatnya seperti apa. Padahal itu sudah jelas jawabannya, sudah terstruktur. Sedangkan bedanya dengan problem based learning, yaitu sifatnya masih open. Jadi sifatnya apa terbuka, tidak sifatnya tertutup atau mengarah pada satu jawaban yang pasti. Nanti kita akan lihat contohnya di sini di belakang. Apa saja contoh materi yang bisa kita ajarkan dengan menggunakan apa model problem based. Sampai sini oke dulu ya. Kita lanjut. Ada yang mau tanya? Nah ini tadi mau tanya nih. Kita lanjut. Nah ini prinsip problem based learning. Yang pertama, prinsip pembelajaran ini menggunakan masalah nyata sebagai titik sentral untuk dikaji, untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi menggunakan masalah nyata sebagai titik sentralnya ya. Itu namanya prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, masalah itu bersifat terbuka. Jadi problem nanti yang kita hadirkan, yang kita paparkan di awal, yaitu yang sifatnya apa? Terbuka. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Ya, apa peserta didik? Jadi peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Peserta didik yang aktif
mencari konsep atau gagasan atau ide, bukan semata-mata guru menjelaskan apa itu najis mughaladzah, apa itu najis mughalladzah, apa itu najis mutawasito. Najis mughaladzah adalah najis bla 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 gitu. Itu model lama. Kalau yang seperti itu jenis model pembelajaran langsung alias yang konvensional. Itu semuanya berpusat kepada siapa? Guru. Kalau kita itu ceramah jelasin terus dari awal sampai akhir, itu namanya berpusatnya kepada siapa? Kepada guru. Benar ya? Iya. Tapi kalau anak-anak yang mencari tahu, anak-anak yang aktif dalam belajar, mencari pengetahuannya, maka itu disebut dengan berpusat kepada peserta didik atau student center. Yang keempat, prinsip PBL berikutnya adalah kolaborasi antar peserta didik sangat diperlukan. Nah, iya. Jadi apa? Kolaborasi. Maka pentingnya pembelajaran secara berkelompok agar di sana ada proses saling menukar ide, saling berdiskusi, sehingga harapannya dalam kelompok tersebut semuanya aktif dan saling berbagi antara satu dengan yang lain. Ini namanya apa? Prinsip PBL. Prinsip PBL. Dulu ya. Yang berikutnya ciri-ciri PBL. Yang pertama merupakan aktivitas pembelajaran tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengar, mencatat, kemudian menghafal saja, tetapi lebih dari itu. Mereka aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, mengolah data sampai pada ujungnya apa? Menyimpulkan atau mengeneralisasi ya, menyimpulkan. Ini namanya ciri-ciri PBL yang pertama. Oke ya. Lalu yang kedua, aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi PBL menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses apa? Pembelajaran. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah atau yang biasa kita kenal kalau dulu di kurikulum 2013 dengan 5M: mengamati, menanya, apa lagi? Mencari informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi. Itu namanya pendekatan ada 5 ya. Terakhir kelebihan dan kelemahannya. Apa saja kelebihan PBL? Yang pertama, dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Kok bisa bermakna? Karena sesuatu yang dilakukan dengan sendiri, mencari sendiri, itu lebih bermakna dibandingkan dengan dia hanya sebatas menerima pengetahuannya saja. Sama kayak dulu misalkan kita sekolah, mana yang lebih melekat? Apakah pembelajaran dengan mencatat, gurunya menjelaskan, atau Anda diajak praktek misalkan? Ya, praktek itu lebih bermakna kan? Iya. Praktek itu lebih bermakna. Kenapa? Karena subjek belajarnya yaitu peserta didik, dia mendapatkan pengalaman secara langsung. Itu sangat bermakna. Makanya kenapa kok anak-anak TK, anak-anak SD biasanya diajak pergi untuk berwisata ya, karya wisata. Itu kan melekat sekali. Dulu saya pernah diajak ke taman kupu-kupu, isinya itu ada ulet yang nanti jadi kepompong, nanti jadi apa? Kupu-kupu. Bermakna. Mereka kan melekat. Pas, kenapa kok bisa tahu itu berubah-ubah? Itu sebenarnya tahunya ya karya dulu saya ikut dalam atau karya wisata. Melekat bermakna. Kalau pembelajaran konvensional yang biasa kita lakukan, ya hanya sebatas apa? Mendengarkan saja, terus memberi contoh, mencatat, gitu. Ya sudah ya gitu-gitu aja. Tapi ujung-ujungnya apa? Lupa. Tapi kalau pembelajaran siswanya yang melakukan, siswanya yang mendapatkan pengalaman secara langsung, pembelajarannya akan lebih bermakna. Ini salah satu apa tadi kelebihan problem ya. Ya.
sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Apa itu hubungan interpersonal? Antar kelompok itu, antar satu orang dengan orang yang lain. Siap. Kalau belajar secara individu, maka akan mengedepankan individualis. Tapi kalau bekerja secara berkelompok, harapannya terjadi hubungan yang saling melekat antara satu dengan yang lain. Nah, ini harapannya sebenarnya kelebihan dari PPK. Yang berikutnya terakhir yaitu kelemahan problem based learning. Selain kelebihan pasti ada kelemahan. Apa saja kelemahannya? Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencoba. Ini salah satunya yang kelemahannya. Kalau dianggap susah sekali Pak masalah tadi yang dipaparkan, apalagi yang tentang pelajaran-pelajaran yang sifatnya saintis, itu yang menurut anak-anak itu susah, yang mereka sudah susah dari akhirnya apa? Nggak mau ya, atau belajarnya separuh Pak. Ini kelemahan namanya. Yang kedua, keberhasilan model pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Jadi PBL ini butuh waktu yang sedikit panjang. Paling tidak untuk mempersiapkan itu tadi, makanya gurunya harus mempersiapkan apa lebih awal. Apa masalahnya? Lalu bagaimana cara siswa kita nanti memecahkan masalahnya? Apakah dengan mencari informasi di perpustakaan? Berarti kita harus cek dulu bukunya sudah lengkap atau belum. Apakah dengan menggali di atau berselancar di dunia maya? Berarti koneksi internetnya harus bagus. Atau yang ketiga, menggali kepada orang-orang yang profesional, misalkan seperti wawancara kepada narasumber. Berarti harus diarahkan kemana anak-anak kita. Jadi jangan sampai nanti saat kita melakukan pembelajaran ini kita sendiri yang bingung. Anak-anak mau kita arahkan menggali informasi terkait dengan pembacaan masalahnya itu kemana? Kepada siapa? Itu perlu dianggap dipersiapkan. Maka dibilang di sini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang terakhir, yaitu tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha menyelesaikan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Nah, ini kelemahan ketika kita menerapkan model pembelajaran problem based. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oh, cukup. Kalau sudah tidak ada yang tanya kembali, kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang sintak atau langkah-langkah pembelajaran problem based. Nanti ada beberapa langkah-langkahnya, sintaknya seperti apa. Nanti Pak Haris akan contohkan juga rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based. Tapi sebelum kita menutup materi kita pada siang hari ini, mungkin ada salah satu mahasiswa yang mau maju depan untuk menyimpulkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Silakan, salah satu menyimpulkan apa sih problem ini sepemahaman yang Anda pahami saja. Yuk, let's go. Sebisa Anda aja. Satu mahasiswa. Ayo, siapa kira? Ayo kira. Semampu Anda. Iya, sebisa kita aja. Atau perlu saya kasih jawaban? Ayo. Maju sini. Menyimpulkan. Ya, sini. Ini kan temannya. Lihat semuanya ya. Terima kasih atas waktunya Pak Haris. Dalam pembelajaran perkuliahan kali ini kita telah mempelajari
problem based learning atau PBL. Nah, dari kesimpulan yang diajarkan atau yang disampaikan Pak Haris, yang pertama, problem based learning ini bisa dipakai untuk kalian mengajar PAI karena jurusan kita PAI. Nah, mungkin ketika di lapangan masalah ini bisa kalian masukkan ke materi-materi yang sifatnya terbuka. Intinya bisa seorang peserta didik itu mampu berpikir secara kritis. Nah, berpikirnya bagaimana dia menerapkan misalnya contoh saling menghargai antar sesama. Nah, dan kalau di sekolah negeri itu kan gampang kita. Bagaimana kita berkumpul itu dari berbagai macam keberagaman, agama, suku dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai contoh permasalahan problem based learning tersebut. Untuk kelemahan dan kelebihannya udah tadi kita baca dan kalian tentuin aja bagaimana materi tersebut bisa efektif tidak dipakai untuk mengajar kalian. Kerja Pak. Jadi contohnya apa dari problem based learning bisa digunakan salah satu contohnya saat mengajar di sekolah, karena kita berada di mayoritas lingkungan Hindu-Bali, maka kita bisa mengajar dengan menggunakan PBL pada materi-materi terkait dengan toleransi. Jadi dilihat ternyata masih ada contoh-contoh intoleran. Jadi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi peserta didik atau siswa yang saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Itu salah satunya. Saya ingin dari utama menjawabnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan next pertemuan. Kita akan membahas tentang pembelajaran. Sekaligus kita nanti juga akan merancang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis dengan model pembelajaran problem based learning di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.